Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah ketarjian Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah ketarjian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, dalam penanggalan Jawa disebut sasi mulut. Oleh sebab itu, tema yang berkaitan dengan seputar peringatan Maulid Nabi itu menjadi penting untuk kita angkat, meskipun tema ini selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Tujuannya apa? Biar kita nanti tahu bagaimana posisi Muhammadiyah terhadap perayaan Maulid Nabi. Karena dalam perayaan Maulid Nabi itu ada perbedaan pandangan atau pendapat. Ada kelompok yang termasuk al-muayyidin, yaitu pendukung Maulid Nabi. Maulid Nabi itu dianggap bagian yang cukup penting dari ajaran agama Islam, dan sampai dikatakan ini ciri ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kalau tidak merayakan Maulid berarti tidak ahlu sunnah wal jamaah, sudah mengarah pada politik identitas. Tapi di sisi yang lain ada kelompok yang mu'aridin, menolak Maulid itu. Ya, karena alasannya Maulid tidak pernah dirayakan di zaman Nabi, sehingga perayaan Maulid itu ya dianggap bid'ah gitu. Pokoknya semua perayaan Maulid, meskipun isinya hanya sekedar pengajian itu, nggak ada bacaan kitab mawalid, ya misalnya Zaiba atau Diba gitu, atau Al-Barzanji, orang Jawa nyebut berjenjen gitu. Ya meskipun hanya pengajian, nggak ada pembacaan kitab mawalid pun juga tidak boleh gitu. Itu kelompok yang mu'aridin, menolak tentang Maulid Nabi. Tapi sebenarnya ada kelompok yang dia di tengah-tengah itu. Maulid Nabi itu bisa dirayakan atau bisa dijadikan media dakwah gitu, sebagai momentum bagaimana kita mengenalkan sosok Nabi kepada umat. Ya tentu perayaannya harus sesuai dengan kaidah atau koridor syariat itu. Dan nanti kita akan coba lihat Muhammadiyah itu kira-kira yang mendukung Maulid atau yang membid'ahkan Maulid, atau Maulid itu boleh dilakukan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Ini yang kita coba akan
dalami. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat Maulid itu ada beberapa istilah untuk menyebut Maulid itu ya. Yang pertama disebut Maulid, yang kedua disebut Maulud. Dua istilah ini yang paling populer di kalangan kita gitu. Maulid itu maksudnya merujuk pada waktu atau hari kelahirannya Nabi gitu. Sehingga perayaan Maulid itu ya yang paling utama ya 12 Rabiul Awal gitu. Itu yang paling utama ya, meskipun boleh dirayakan tidak harus bertepatan 12 Rabiul Awal. Maulid itu bisa menjadi ismul makan atau ismul zaman. Tapi kalau kita sebut Maulid di sini adalah ismul zaman, menunjukkan waktu. Kalau ismul makan tempat kelahirannya Nabi, yaitu di mana? Di Mekah gitu. Tapi kalau ismul zaman waktu, ya berarti bulan Rabiul Awal, secara khusus tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Kalau disebut Maulud gitu, Maulud itu merujuk pada sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga ada sebuah hadis yang cukup terkenal apa? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan apa? Suci gitu. Ma min mauludin, maulud ya. Kemudian maulud ini menjadi sasi dalam penanggalan Jawa, Pak. Tapi sasi mulut. Orang Jawa yang betul kan maulud, Pak. Tapi kalau maulud itu berat, mudahnya yang mulut, tapi bukan mulut bahasa Indonesia. Kalau mulut dalam bahasa Indonesia lah, ya ini mulut cangkem. Bisa juga disebut milad, tapi ini nggak biasa populer, Pak. Tapi milad ini populer di Muhammadiyah gitu. Ulang tahun kelahiran Muhammadiyah, Pak itu. Ya kadang-kadang Muhammadiyah itu digojloki, Pak. Muhammadiyah nggak mementingkan Maulid Nabi, tapi mementingkan apa? Milad. Kalau milad itu ada seruan dari pusat, Pak. Pimpinan pusat Muhammadiyah menginstruksikan supaya diperingati milad Muhammadiyah. Tapi kalau Maulid itu tidak ada secara khusus gitu. Bisa juga disebut miladah, tapi ini nggak begitu populer. Id Maulid, ada yang menyebut gitu, ada yang menyebut ihtifal Maulid. Ini beberapa penamaan tentang Maulid Nabi. Tujuannya apa? Macam-macam. Kalau yang pro Maulid, Pak, tujuannya yaitu menghadirkan rohnya Nabi dengan melakukan mahalul qiyam itu. Mahalul qiyam itu kan dianggap rohnya Nabi datang, Pak. Makanya disambut dengan berdiri gitu. Tapi itu mungkin nanti butuh kajian secara khusus, Pak. Kenapa kok ada mahalul qiyam, ceritanya bagaimana? Tapi untuk kali ini belum kita bahas gitu. Nah, kemudian yang lainnya hanya menjelaskan sejarah Nabi itu, bagaimana perjuangan dakwah Nabi ya sejak lahir sampai meninggal dalam mendakwahkan agama Islam. Amalan yang dilakukan macam-macam. Ya taklim, pengajian, baca sholawat secara khusus di kitab Mawalid, Pak. Ada Dzaiba, ada Al-Barzanji, ada Maulid Azab, ada Qasidah Busiri. Yang bukunya biasanya ada, Pak, di tiap masjid. Ada Majmu'atul Mawalid wa Adiyah itu. Di situ sudah lengkap. Atau biasanya ibu-ibu itu ada majelis diba atau majelis berjanji atau berjanjen. Itu ya. Kalau di tempat saya masih ada, Pak, itu. Kemudian ada beberapa amalan yang mengarah ke TBCS.
Ya tentu nanti kalau di Muhammadiyah kalau melakukan maulid ada unsur TVCS berarti tidak diperkenankan. Ada juga nyanyian dan dangdutan Pak. Artinya amalan dalam maulid itu berbeda-beda, sehingga cara melihatnya tidak satu Pak. Setiap maulid nggak bisa kita hukumi itu bid'ah itu. Lihat bagaimana cara Pak merayakannya itu. Kalau nanti dalam pandangan Muhammadiyah ketika ada unsur kebid'ahan atau menyimpang dari syariat, ya berarti tidak boleh gitu. Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah. Sebelum kita lihat tentang fatwa tarjih yang bicara tentang maulid, kita kaji dulu bagaimana manhaj tarjih dalam memandang persoalan maulid. Di dalam manhaj tarjih, dalam melihat masalah atau perkara, itu harus didudukkan atau dipetakan dulu. Masuk al-umur ad-diniyah atau al-umur duniawiyah Pak. Selalu menggunakan pemetaan ini. Maksudnya nanti maulid itu termasuk al-umur ad-diniyah, perkara agama, atau al-umur ad-dunyawiyah, atau perkara keduniaan. Jadi dalam kita melihat sesuatu sebagaimana manhaj tarjih harus dipetakan dulu. Pentingnya memetakan ini supaya apa Pak? Supaya jelas gitu. Kalau enggak nanti kita salah menempatkan atau mengatakan sesuatu itu bid'ah gitu. Misalnya HP bid'ah, berarti belum bisa memetakan antara perkara agama dan perkara dunia. Bid'ah itu hanya dalam konteks agama, sehingga HP itu nggak bisa kita sebut bid'ah dalam agama Pak. Tapi kalau bid'ah dalam konteks dunia boleh. Tapi masalahnya kalau bid'ah dalam konteks agama itu tertolak Pak. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tapi kalau itu perkara dunia, melakukan bid'ah menjadi wajib gitu. Jadi kalau bid'ah dalam persoalan dunia kan semakin bagus Pak. HP berarti bagus. Oh ngaji sekarang pakai LCD, pakai laptop. Dulu Nabi kalau khutbah nggak pakai speaker Pak. Kita sekarang pakai speaker. Ini persoalan dunia gitu. Sehingga ini tidak bisa disebut bid'ah gitu. Oke. Nah, agama dalam pandangan Muhammadiyah ini yang paling penting Pak. Muhammadiyah sudah menggariskan yang disebut perkara agama harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Sebagaimana dalam kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5 yang ada dalam HPT kita. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, yang disebut agama itu apa? Ma anzalahullahu fil Quran au ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, atau wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu sumbernya Al-Quran, yang kedua as-sunnah as-sahihah. Sehingga ini penting Pak, yang pro maulid itu juga mengutip hadis Nabi, tapi hadisnya itu masuk kriteria sunnah sahihah atau tidak. Berarti kalau dalam pandangan Muhammadiyah misalnya hadisnya itu dhaif atau maudhu', dhaif itu lemah ya, maudhu' palsu, itu enggak bisa diterima. Ada hadis yang cukup terkenal Pak, ini saya sebutkan dulu biar jenengan tahu maksud kajian kita ketika kita membicarakan sumber ajaran agama menurut Muhammadiyah. Maulidan, apakah tidak ada hadisnya? Ada Pak. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Pak, menulis kitab namanya Madarijus Su'ud Ilaktisa Il-Burud.
Itu syarahnya kitab Al-Barzanji. Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Maha Guru Islam Nusantara, Pak. Kenapa? Karena semua ulama-ulama di Jawa atau di Nusantara itu pasti berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu menulis kitab mensyarah kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Pak, yang cukup populer sampai jadi bahasa Jawa menjadi berjanjian, ya. Berjanjian, ya. Nah, di situ Mbah Yai Nawawi menyebutkan ada hadis ketika bicara tentang kesunahan merayakan Maulid. Bagaimana hadisnya? Man adzama maulidi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man adzama maulidi, siapa yang mengagungkan atau meramaikan perayaan maulidku atau hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Berarti kalau ingin syafaatnya Nabi, syaratnya apa, Pak? Ikut meramaikan maulid. Ikut meramaikan apa? Maulid. Bagaimana caranya? Ya nek jenengan punya uang ya infak, makanya diteruskan, Pak. Waman anfaqo dirhaman, siapa yang menginfakkan 1 dirham, faka'an nama anfaqo jabalan min dahabin, siapa yang menginfakkan 1 dirham saja itu seakan-akan infak 1 gunung emas, Pak. 1 dirham itu sama dengan apa? 1 gunung emas itu. Jangan infak emas senilai 1 gunung atau 1 gunung emas itu. Berarti kan orang suruh meramaikan perayaan Maulid, ya infak. Kalau nggak punya infak minimal hadir gitu. Kalau nggak bisa hadir minimal jangan sampai membenci perayaan Maulid, supaya apa tadi? Dapat syafaat Nabi. Tapi hadis ini, Pak, meskipun disebutkan oleh Mbah Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Pak, ketika kita cek di semua kitab hadis tidak ditemukan siapa yang meriwayatkan. Hadis semacam itu disebut la aslalahu, tidak ada asalnya. Kalau hadis itu la aslalahu, Pak, indikasi hadis atau ini indikator hadis itu maudhu' palsu. Nah, ini kan hadis, Pak, diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di Muhammadiyah karena itu tidak memenuhi kriteria sunnah as-sahihah, Pak, meskipun hadis tadi disandarkan kepada Nabi, ya tidak bisa kita terima. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga kalau maulid itu kita tempatkan dalam konteks perkara agama, minimal hadisnya apa, Pak? Hasan atau sahih. Kalau ada hadis sahih dan hasan, kita bisa terima. Tapi kalau dhaif atau maudhu, tidak bisa kita terima. Nah, itu ya. Sekarang kalau kita tempatkan maulid itu di perkara dunia, misalnya dalam konteks perkara dunia atau muamalah ad-dunyawiyah, Pak, manusia diberikan peran untuk apa? Berkreasi dan berinovasi sesuai dengan kemaslahatan. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau yang tahu bagaimana tata cara mengelola apa? Keduniaan. Hadis ini di dalam kitab Al-Masail Al-Khams, di dalam HPT kita masalah 5 disebutkan yang dimaksud perkara dunia itu apa? Huwal umur allati lam yub'ats li ajrihal anbiya, adalah perkara-perkara yang mana Nabi diutus untuk tidak mengurusinya, Pak. Maksudnya apa? Perkara yang bukan menjadi tugas pokok atau misi pokok Nabi. Artinya perkara
keduniaan. Kalau kita coba lebih perdalam Pak, yang termasuk perkara keduniaan itu apa? Misalnya kebiasaannya Nabi atau at-tabi'ah al-basyariyah Pak. Nabi itu kan makan, minum. Makan dan minumnya Nabi, selama Nabi tidak menganjurkan untuk diikuti Pak, itu berarti tidak perlu untuk diikuti. Misalnya Nabi sukanya minuman dingin Pak, kalau mangan suka yang dingin. Jenengan mangan bakso enak dingin atau panas Pak? Panas. Berarti nek jenengan makan bakso panas gak mengikuti Nabi. Yang semacam itu tabi'ah basyariah Pak. Selama Nabi tidak menyuruh kita untuk mengikutinya, tidak ada kesunahan untuk apa? Mengikutinya. Tapi kalau Nabi menjelaskan Pak, meskipun makan itu kan perkara dunia, tapi Nabi mengajarkan kalau makan apa? Samillah, baca bismillah. Wakul biyaminik, pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Nak jenengan bancaan Pak, itu nggak boleh ngambil makanan langsung dari tengah. Orang banyak itu dari pinggir-pinggir Pak, bancaan kok langsung tengah gitu. Secara etika saja pantas tegak Pak. Nah ini bancaan langsung dijukuk tengahnya. Tengahnya enak iwai unisan. Etikanya apa? Ambil makanan yang dekat dengan kita, enggak langsung dari apa Pak? Tengah gitu. Berarti ini apa? Perkara keduniaan tapi dijelaskan oleh Nabi supaya diikuti, atau maksudnya praktek sunnahnya Nabi supaya diikuti. Kalau tidak, berarti tidak ada anjuran untuk mengikuti. Contoh yang lain Pak, Nabi berobat dengan madu. Untuk obat herbal Pak boleh, masih relevan Pak. Tapi nek jenengan beranggapan Pak, semua penyakit obatnya harus madu, itu jadi masalah. Tapi kalau jenengan obat tradisional Pak, herbal, untuk menjaga stamina dan juga kesehatan Pak, madu itu sangat baik. Tapi kalau penyakit kronis, jenengan sarankan dulu obatnya madu kok, terus nggak perlu berobat ke dokter, itu jadi masalah. Iya, ini kayak. Terus berikutnya Pak, yang termasuk perkara keduniaan itu apa? Pengalamannya Nabi menjadi manusia. Maksudnya Nabi melakukan strategi berperang. Nabi juga pernah mengalami kekalahan dalam perang Pak. Perang apa itu? Perang Uhud, itu Nabi kalah. Kenapa? Ini kaitannya dengan pengalaman pribadi Nabi sebagai manusia biasa. Ketika Nabi berdagang, tidak selalu untung Pak. Sebagaimana kita kadang berdagang, kadang untung, kadang rugi gitu. Terus yang ketiga Pak, penting ini, ada ibadah atau muamalah duniawiyah tapi menjadi khosaisin Nabi, kekhususan Nabi, nggak boleh diikuti oleh umatnya. Umatnya Nabi wayoh boleh Pak, ta'adud atau poligami itu boleh, tapi jenengan nunggu surat izin dari Mbok Wek dulu. Nggak, maksudnya apa? Poligami itu kan boleh, tapi maksimal berapa? 4 Pak, meskipun ada syaratnya. Tapi kalau Nabi itu poligaminya lebih dari 4. Ketika Nabi meninggal, itu meninggalkan berapa istri Pak? 9. Istrinya Nabi yang sampai digauli Pak, nikah terus digauli itu kan 11. 2 diantaranya Khadijah meninggal pada saat Nabi hidup. Ketika Nabi meninggalkan 9 istri. Semuanya ini yang disebut ummahatul mukminin, istrinya ibu-ibunya, para ibunya orang mukmin, sehingga bekas istrinya Nabi tidak boleh dinikahi. Sayyidah Aisyah itu enggak nikah Pak setelah Nabi meninggal, enggak boleh dinikahi oleh sahabat yang lain, haram itu. Makanya mereka disebut apa? Ummahatul mukminin. Nah sekarang
ibadah. Ini ibadah, Pak. Dalam pandangan Muhammadiyah ada dua, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Maksudnya kita akan mencoba memetakan, Pak. Maulid itu masuk ibadah. Kalau ibadah itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Berarti kalau ibadah mahdhah harus ada dalilnya. Tadi ada dalilnya, tapi memenuhi kriteria sunnah as-sahihah atau makbulah atau tidak, atau dia masuk muamalah duniawiyah. Ini bisa menjadi ibadah jika apa, Pak? Diniatkan untuk ibadah dan membawa dampak yang positif, tapi tidak ada ketentuan secara khusus itu. Nah sekarang, Pak, Muhammadiyah dalam memahami agama, Pak, itu berdasarkan pada orientasi tajdid. Ada apa, Pak? Wawasan tajdid oriented. Kalau berkaitan dengan ibadah dan akidah, tajdid Muhammadiyah itu salafi. Tajdid salafi apa? Kembali pada Quran dan sunnah. Tapi kalau konteksnya muamalah duniawiyah, itu tajdidnya kholafi. Kholafi itu lawannya salaf. Kalau salaf kan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kholaf berarti generasi setelah itu. Sehingga nanti kita lihat maulid itu termasuk ibadah dan akidah sudah diatur, sehingga harus mengikuti salaf, Pak. Salaf merayakan maulid atau tidak, atau dia perkara dunia yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika dianggap positif boleh di apa, Pak? Dirayakan. Ketika tidak, ya berarti tidak usah dirayakan. Kira-kira bisa dipahami itu, Pak? Bisa ya? Oke. Sekarang kita coba lihat, Pak, bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang peringatan Maulud Nabi, Pak. Di sini bahasanya pakai Maulud, tapi jenengan nggak usah bingung. Tadi kan bisa disebut Maulud, bisa disebut Maulid. Kalau Maulud itu merujuk pada sosok bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi. Kalau Maulid pada waktu dilahirkan. Berarti mau disebut maulid, maulud sama saja. Ya. Jenengan bisa lihat di TJA, tanya jawab agama, juz 4 halaman 271 sampai 272. Ini yang isinya apa? Fatwa tarjih. Kita sekarang sudah memiliki 9 jilid TJA jilid 1 sampai 9. Di sana ada al-mustafti. Mustafti itu orang yang meminta fatwa atau mengajukan fatwa. Itu namanya apa, Pak? Mustafti. Yang ia lakukan itu istifta, permintaan fatwa. Kalau mustafti itu orang yang meminta fatwa, istifta itu isi pertanyaannya, kemudian penjawabnya namanya mufti. Nah, itu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah mufti itu bukan personal, Pak, tapi dia kelembagaan. Sehingga kalau di Muhammadiyah tidak bertanya kepada ustadz, Pak, bertanya kepada majelis. Jadi pertanyaan di Muhammadiyah tidak mohon pencerahannya ustadz, itu enggak. Jadi ya kepada majelis. Kenapa? Karena kita sistem ijtihadnya itu ijtihad jama'i, bukan ijtihad saksi atau personal, tapi kelembagaan. Pertanyaannya bagaimana? Mohon penjelasan mengenai peringatan Maulud Nabi. Apakah dibenarkan atau termasuk bid'ah, Pak? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, Maulid Nabi ada dua pandangan yang kontradiksi, Pak. Yang satu mendukung terhadap perayaan Maulid, dianggap ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu membid'ahkan Maulid. Semua Maulid ya bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi atau generasi salaf, Pak. Nah, sekarang jawabannya majelis tarjih bagaimana? Memperingati hari kelahiran seseorang, termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan.
Berarti tidak ada tuntunan hadis secara khusus yang menjelaskan keutamaan memperingati hari kelahirannya Nabi atau seseorang, Pak, enggak ada. Lah terus Nabi kan ketika ditanya tentang puasa Senin, Pak, Nabi menjawab apa? Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Itu dalil secara khusus tentang Maulid atau ulama yang mencoba mencari dalil Maulid, Pak, memahami dari hadis itu? Kalau saya jenengan, maksudnya nasnya itu sharih atau dia hanya pemahaman saja? Pemahaman mafhum, Pak, pemahaman atau mantuk yang diucapkan hadis? Maksudnya jenengan paham atau enggak? Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi kan menjawab dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Hadis ini bicara merayakan Maulid atau bicara puasa Senin, Pak? Puasa Senin. Tapi ulama yang mencari dalil, Pak, dikait-kaitan itu bukan bunyi hadis, tapi memahami dari hadis. Pemahaman bisa betul, bisa tidak. Tapi hadis itu tidak menjelaskan Maulid Nabi, maksudnya perayaan Maulid, Pak. Tapi kalau dipahami puasa Senin berarti Nabi merayakan Maulid, ya sudah, Pak. Semua kita sepakat bahwasanya Maulid ada, tapi caranya apa? Cukup puasa Senin. Berarti kalau jenengan pernah puasa Senin berarti merayakan Maulid. Tapi yang sekarang menjadi permasalahan kan menjadi politik identitas itu ya. Oke. Sehingga Maulid itu tidak ada perintah secara khusus dari Nabi atau Nabi pernah melarangnya gitu. Kalau tidak ada perintah dan larangan, Pak, itu masuk wilayah ijtihad. Masuk wilayah apa? Ijtihad. Ijtihad itu apa, Pak? Upaya untuk memahami sesuatu berdasarkan nas-nas agama, apakah ini boleh dilakukan atau tidak. Ijtihad itu 3, Pak. Ini saya jelaskan dulu ya. Ijtihad itu apa? 3. Berarti kesimpulannya tadi, Maulid itu termasuk perkara duniawiyah. Kenapa kok kita simpulkan perkara duniawiyah? Karena nggak ada dalil yang memerintahkan. Dan terus hadis yang dikutip oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, Pak, hadisnya tadi maudhu, sehingga kita tidak terima, nggak usah dipertimbangkan karena status hadisnya saja apa? Maudhu. Kalau perkara duniawiyah berarti masuk masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah itu, ijtihad itu ada 3, Pak. Yang pertama ijtihad bayani, pokoknya jenengan jelasin apa, dengarkan saja. Buah paham, buah gak, pokoknya didengarkan. Ijtihad bayani itu apa, Pak? Ijtihad yang sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah. Misalnya jenengan mau mengkaji hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat, apa? Itu sudah ditemukan dalilnya baik dari Quran maupun Sunnah. Itu berarti ijtihadnya apa? Bayani. Yang kedua, Pak, ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi itu apa? Permasalahan yang mau dibahas itu belum ada dalilnya di dalam Quran maupun Sunnah, tapi kita bisa pahami ada illah. Illah itu apa? Sesuatu yang menghubungkan, yang menjadikan dua permasalahan itu sama di dalam keterangan Al-Quran maupun Sunnah. Contohnya jenengan mau cari hukum toak, Pak. Toak itu kan ada unsur memabukkan, kan? Karena kadar alkoholnya lebih dari 5%. Kalau ada kadar alkoholnya yang segitu, orang minum toak mabuk. Nah, ini hukumnya apa? Halal atau haram? Jenengan simpulkan haram, tapi masalahnya nggak ada dalil Quran maupun dalil Sunnah. Yang ada innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, Pak. Yang ada khamr. Tapi kita bisa simpulkan, Pak, khamr itu minuman yang
terbuat dari anggur di zaman Nabi. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ada unsur memabukkan. Sehingga kita apa Pak? Tarik kesimpulan toa itu meskipun tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah Pak. Al-Quran hanya bilang innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, nggak ada ya ayyuhalladzina amanu innamat tawa'u, nggak ada Pak. Itu nggak ada. Karena ada unsur memabukkan, kita tarik kesimpulan berarti minum tawa hukumnya haram. Itu namanya ijtihad qiyasi. Kalau ijtihad maslahi Pak, melihat sesuatu pada aspek maslahah, tidak ada maslahah yang dari Quran dan Sunnah yang mendukung atau yang membatalkan. Contohnya yang mendukung Pak, misalnya orang mencuri di zaman Nabi dipotong tangannya, berarti ada dalil Quran as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Berarti apa Pak? Ada maslahah orang mencuri biar kapok. Ini ada syaratnya Pak, harus memenuhi nisab ya, rubu'ud dinar, 1/4 dinar, dipotong biar kapok. Nah itu berarti ada masalah yang didukung oleh Al-Quran. Yang kedua Pak, ada masalah yang dibatalkan oleh Al-Quran. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu di zaman sekarang penghasilannya itu sama Pak dengan jenengan, bahkan lebih tinggi. Suami istri itu kadang-kadang istrinya lebih tinggi penghasilan, tapi di dalam agama atau Al-Quran warisnya Pak tetap 1/2. Nah bagaimana kalau warisan ibu-ibu atau wanita sekarang disamakan? Ya 1/1 Pak, berarti sama, separuh-separuh, tidak 1/2. Mempertimbangkan apa Pak? Banyak wanita karir yang penghasilannya lebih banyak daripada suami. Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh Pak. Kenapa? Karena Al-Quran bilang lidzakari mithlu hadil unthayain. Kalau warisan laki-laki itu 1/2 dibanding apa Pak? Wanita. Sehingga itu karena nas Al-Quran tidak boleh Pak disamakan. Berarti ini kan ada kemaslahatan. Sebenarnya kan kemaslahatan Pak, biar laki-laki dengan perempuan itu warisannya sama kan itu. Dengan apa? Dengan argumen kalau apa tadi? Hasil pendapatan wanita lebih banyak kan. Tapi masalahnya dibatalkan oleh Al-Quran. Itu berarti ada nas yang membatalkan. Tapi kalau ijtihad masalah ini Pak, tidak ada nas yang membatalkan atau yang mendukung. Contohnya Pak, hukum mentaati lampu lalu lintas. Itu hukumnya apa Pak? Wajib atau wajib dunia? Kalau jadikan wajib kadang-kadang terobos ya Pak. Lampu lalu lintas Pak, kalau misalnya merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning cepat gitu. Kok kenapa jenengan patuhi gitu? Kalau misalnya merah ya terobos gitu. Kalau hijau berhenti, kalau kuning nggak, kenapa kok kita mentaati gitu? Nah itu pertimbangannya kemaslahatan Pak. Berarti perkara dunia supaya tidak terjadi kecelakaan, ya ada peraturan wajib mentaati lampu lalu lintas. Jenengan tanya dalil dari Quran, dari Sunnah, yang nggak ada dalil spesifik yang bicara. Tapi itu boleh dilakukan untuk merealisasikan apa Pak? Kemaslahatan itu. Nah, maksudnya itu. Sekarang Maulid Nabi Pak, kalau ijtihad bayani ditemukan dalilnya atau tidak? Tidak. Ijtihad qiyasi Pak, dikiaskan dengan permasalahan yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada atau enggak Pak? Tidak. Tapi ada Pak. Maksudnya ini yang pro Maulid, ini jenengan dengerin. Yang pro Maulid
itu menggunakan ijtihad kiasi, Pak. Dikiaskan dengan ceritanya Abu Lahab. Dikiaskan dengan apa? Ceritanya Abu Lahab itu. Bagaimana ceritanya, Pak? Hadisnya itu disebutkan di Sahih Bukhari, Pak. Ini jenengan hati-hati loh. Ini enggak sembarang jenengan langsung hukumi dhaif, Pak. Ini Sahih Bukhari. Kalau tadi man adzama maulidi kuntu syafi'an lau yaumal qiyamah itu jelas maudhu. Tapi ini masalahnya di Sahih Bukhari. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ceritanya bagaimana, Pak? Ceritanya salah satu keluarganya Abu Lahab, Pak, setelah Abu Lahab meninggal, itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab itu di neraka atau di surga, Pak? Neraka. Kok jenengan tahu, Pak? Sudah divonis oleh Al-Quran kan? Orangnya masih hidup sudah divonis masuk neraka. Tabat yada abi lahabyu watab itu. Orangnya masih hidup, Pak, tapi sudah divonis itu. Masih hidup langsung dicap masuk neraka. Sehingga Abu Lahab itu masuk neraka, Pak. Setelah beliau meninggal gitu, salah satu keluarganya itu bermimpi ketemu Abu Lahab. Karena keluarganya Abu Lahab itu muslim, Pak, itu. Atau nanti ada yang membantah ini belum muslim itu. Ketika itu ya. Dia ketemu Abu Lahab. Dia tanya bagaimana keadaannya di neraka, Pak. Dia cerita setiap hari itu disiksa gitu. Setiap hari apa? Disiksa. Kecuali hari Senin, Pak. Itu dapat keringanan bahwasanya di jempolnya, Pak, itu mancar air. Bisa diminum. Ketika dia minum air, siksanya apa, Pak? Berkurang. Ya menurut keterangan kalau neraka itu panas, Pak. Saya juga belum punya pengalaman, Pak. Katanya. Enggak, tapi harus kita ini guyon saja, Pak. Wajib diimani. Neraka itu apa? Panas. Tiap hari Senin jempolannya itu keluar air. Dia bisa minum air dari jempolannya, Pak. Kenapa kok Abu Lahab itu dikasih dispensasi siksa, Pak, setiap hari Senin? Karena Abu Lahab itu pernah gembira terhadap apa? Kelahirannya Nabi. Dibuktikan dengan apa? Dengan memerdekakan budaknya, namanya siapa, Pak? Thuwaibah. Jenengan kalau baca Berjanji ada kisahnya ini. Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Ketika beliau memberikan kabar kepada majikannya tentang kelahirannya Nabi, saking gembiranya Abu Lahab itu langsung Thuwaibah apa, Pak? Dimerdekakan. Sebab gembira terhadap apa? Hanya gembira saja, Pak. Seneng Nabi lahir itu dapat dispensasi apa, Pak? Siksa. Kalau orang suka maulidan, Pak, tiap hari maulidan, secara khusus di bulan Maulid, gembira kan Maulid. Kira-kira apa, Pak? Masuk surga atau masuk neraka? Pak, wong seneng terhadap kelahirannya Nabi Abu Lahab, Pak, itu hanya senang saja lah dengan memerdekakan siapa? Thuwaibah itu dapat dispensasi siksa tiap hari Senin. Kalau seorang muslim baca kitab Mawalid, Pak, tiap hari atau secara khusus di bulan Rabiul Awal, kira-kira, Pak, jaminan surga atau enggak? Jaminan surga atau enggak? Jaminan surga, Pak, itu disebut dalil kias. Dalil apa? Kias. Tapi kita coba lihat, Pak, sebelum kita bahas tentang bagaimana dalil ini kuat atau tidak, Pak. Salah satu kitab
yang sering dipakai rujukan tentang perayaan Maulid, Pak. Ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kitab namanya apa? Haulal Ihtifal bi Dzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Bukunya ini cukup terkenal, Pak, di masyarakat. Sama Gus Bah pernah dibaca di salah satu perayaan Maulid, karena Gus Bah itu kan termasuk tradisinya kan mendukung apa? Maulid. Ada keterangan dari ahlul hadis, Pak, ulama hadis ini, namanya Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, tapi bukan Nasiruddin Salafi itu ya, bukan. Ini yang lebih dulu itu. Dia Nasiruddin Ad-Dimashqi dari Damaskus. Membuat syair, Pak. Bagaimana syairnya? Ini yang pernah dibacakan oleh Gus Bah. Nanti jenengan cek di YouTube. Saya nggak ingat, pokoknya perayaan Maulid di situ Gus Bah. Bagaimana syairnya? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil ithnani daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba kita kaji, Pak, atau kita bahas. Idza kana hadza kafiran, kalau orang yang kafir ini, siapa maksudnya? Abu Lahab. Ja'adhamuhu, sudah diejek, didhammuhu itu dihina oleh Al-Quran, Pak. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dengan turut apa? Surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, dia dikekal di neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, dia setiap hari Senin itu dijelaskan yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, dapat keringanan siksa karena pernah bergembira terhadap apa? Kelahiran Nabi. Dibuktikan dengan apa, Pak? Memerdekakan budaknya, namanya siapa? Thuwaibah. Coba, Pak, ditutup bagaimana bait ini? Fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi, bagaimana pendapatmu tentang hamba yang sepanjang hidupnya bi ahmada masruran, gembira terhadap kelahirannya Nabi Muhammad SAW, wa mata muwahidah, dia enggak seperti Abu Lahab yang mati dalam keadaan apa? Kafir, tapi dia matinya dalam keadaan apa, Pak? Bertauhid. Ini dalil bagi mereka yang mengkiaskan bahwasanya Maulid itu boleh dilakukan, dikiaskan dengan ceritanya Abu Lahab. Masuk akal atau enggak, Pak? Jenengan terima atau enggak? Kita coba kritik, Pak, kritik ya. Hadis tadi betul, Pak, disebutkan di Sahih Bukhari. Secara umum kita terima semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu bisa diterima, ya. Tapi tetap ada catatan. Kalau dia marfu sampai kepada Nabi itu jelas sahih, Pak. Tapi kalau dia mursal, mursal itu apa? Imam Bukhari tidak menyebutkan perawinya sampai Rasulullah. Ada beberapa di hadis Sahih Bukhari itu yang mursal. Mursal itu apa? Ada tabiin atau tabiut tabiin, tidak langsung sampai kepada siapa? Rasulullah. Hanya berhenti pada apa? Tabiin atau tabiut tabiin. Termasuk hadis tentang cerita siapa, Pak? Thuwaibah. Hadis itu hadis apa? Mursal, bukan hadis mausul atau marfu', Pak. Sehingga belum tentu diterima. Yang memursalkan siapa, Pak? Ada seorang perawi namanya Urwah. Namanya siapa? Urwah. Dia tidak menyebutkan perawi, dia dapat Urwah ini dapat cerita di atasnya siapa. Kan nggak ada penjelasan, Pak. Bisa dipahami atau enggak? Itu satu ya. Meskipun disebutkan di Sahih Bukhari, tapi masalahnya hadisnya
mursal. Yang kedua Pak, pensyarah Sahih Bukhari, di antara pensyarahnya yang paling terkenal itu pengarang Bulughul Maram. Siapa namanya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukunya atau kitabnya Pak, namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari yang paling terkenal Pak. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari Pak. Coba kita baca Pak hadis komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa fil hadithi dalalatun ala annal kafira yanfa'uhu al-amalu as-salihu fil akhirah. Cerita Abu Lahab tadi Pak seolah-olah memberikan penjelasan kalau orang kafir, kebaikan yang ia lakukan di dunia itu bisa memberikan manfaat di akhirat. Abu Lahab ketika memerdekakan Thuwaibah itu sudah masuk Islam atau enggak? Atau masih kafir? Masih kafir. Dan enggak masuk Islam Abu Lahab itu. Orang kafir melakukan kebaikan. Ada orang kafir yang dermawan di dunia Pak, di akhirat bisa masuk surga atau enggak? Tanpa iman Pak, tanpa iman kepada Allah. Bisa atau enggak? Tidak Pak. Berarti keterangan hadis tadi kalau Abu Lahab mendapatkan dispensasi siksa Pak, seakan-akan kan amalnya apa? Memberikan manfaat, padahal syarat apa Pak? Amal bisa diterima ketika ada keimanan. Makanya sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan lakinnahu mukhalifun li dhahiril Qur'an. Hadis ini berlawanan dengan dhahir Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman Pak, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang kafir Pak yang berbuat baik di dunia dengan melakukan banyak kebaikan, dikira kebaikan yang ia lakukan itu akan menyelamatkan di akhirat. Ternyata kata Allah bahwa faja'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan amalan dia atau mereka di akhirat itu apa Pak? Haba'an manthura, kayak debu yang berteburan Pak. Kan meliber, bisa dipegang atau Pak? Nggak bisa, menunjukkan apa? Sia-sia. Sehingga Pak, hadis tadi bertentangan dengan dohir ayat Al-Quran, sehingga nggak bisa diterima. Yang kedua Pak, hadis tadi berdasarkan mimpi Pak. Mimpinya siapa? Keluarga Abu Lahab. Mimpi itu bisa dijadikan dalil atau enggak Pak? Tidak Pak, kecuali mimpinya Nabi. Yang mimpi siapa? Keluarganya Abu Lahab, bukan Nabi, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Oleh sebab itu Pak, dalam fatwa tarjih dalil qiyas tentang maulid Nabi dihukumi dalilnya batil, nggak bisa diterima. Itu apa ceritanya Abu Lahab. Sehingga kesimpulan majelis tarjih Pak, dalil qiyas nggak ada. Sekarang tinggal dalil kemaslahatan atau ijtihad istislahi. Berarti kalau ijtihad islahi nggak ada dalil yang memerintah, nggak ada dalil yang mendukung. Kesimpulannya bagaimana? Maulid itu bisa dilakukan ketika membawa maslahat. Misalnya jenengan hidup di masyarakatnya nggak tahu sosok Nabi, sehingga momentum maulid bisa dimanfaatkan sebagai apa Pak? Kesempatan untuk mengenalkan sosok Nabi gitu. Nggak pernah ada pengajian Pak, masyarakat bakal datang ke pengajian kecuali ada event-event itu. Ya berarti maulid bisa dimanfaatkan untuk apa? Kesempatan untuk dakwah gitu. Ya. Tapi yang perlu dicatat Pak, kedua, mengadakan peringatan maulid harus terbebas dari TBCS. Oh, di Muhammadiyah boleh ya melakukan maulid asal membawa manfaat, terus dengan memanggil tim mawalid Pak.
mensolawatkan apa? Berjanji atau riba. Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Karena ada beberapa isi riba atau berjanji itu yang bertentangan dengan pandangan Muhammadiyah, Pak. Nanti suatu saat kita bahas. Di antaranya An-Nur Al-Muhammad. An-Nur Al-Muhammadi, Pak, itu nur yang menjadi asal mula Nabi Muhammad yang sudah diciptakan 2000 tahun sebelum adanya dunia, Pak. Itu Nur Muhammad, Pak. Nur Muhammad itu nur atau cahaya yang nanti akan jadi apa? Nabi Muhammad itu. Dan Nur Muhammad ini nanti juga ada hubungannya dengan Mahalul Qiyam, Pak. Bagaimana ceritanya Mahalul Qiyam itu? Yang berikutnya, Pak, ada cerita yang mitos. Misalnya ketika Nabi mau dilahirkan, Pak, malam kelahirannya, usia kandungan Aminah itu 9 bulan. Nanti suatu saat kita bahas ya. Aminah Az-Zuhriyah didatangi oleh Asiyah wa Maryam, oleh Asiyah dan Maryam bersama rombongan wanita surga, Pak. Bagaimana kok bisa disimpulkan padahal Asiyah itu kan istrinya Fir'aun, Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Oh, yang sudah meninggal kok bisa mendatangi Aminah Zuriyah, yaitu siapa? Ibunya Nabi Muhammad ketika usia kandungannya 9 bulan, malam kelahirannya Nabi Muhammad. Kan nggak masuk akal, Pak. Bagaimana pengarang kitab Al-Barzanji tahu itu? Itu kan apa, Pak? Hal-hal yang ada di kitab Mawalid, termasuk sholawat, tawasul kepada Nabi, itu nggak boleh. Tawasul kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Nanti ada beberapa apa, Pak, contoh tawasulnya. Itu yang tidak boleh. Sehingga dalam kesimpulan fatwa tarjih, Pak, yang semacam itu tidak boleh. Ya. Itu ya. Berarti peringatan Maulid yang mengandung unsur apa? TBCS. Tapi kalau tidak, Pak, hanya media untuk dakwah, jenengan yang jadi guru, Maulid itu menjadi perayaan, Pak. Diisi pengajian ya boleh-boleh saja. Kayak misalnya kita di masjid memperingati Maulid Nabi, kita isi ngaji tarjih, apa yang salah? Kan nggak ada yang salah, toh. Sehingga kesimpulannya, Pak, Maulid Nabi itu termasuk perkara keduniaan. Boleh dilakukan ketika membawa maslahat. Ketika tidak membawa maslahat, ya tidak ada anjuran untuk melakukan. Ketika dilakukan tidak boleh mengandung unsur TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Mungkin itu saja kajian kita. Sudah hampir jam 9. Silahkan kalau ada mau yang ditanyakan. Kalau enggak ya insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita kaji tentang Nur Muhammad. Ada atau enggak? Enggak ada, Pak. Kalau enggak kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.